dengan NIM 2201091016 dari kelas MI1C. Baiklah, di video kali ini saya akan mempraktikkan tentang bongkar pasang komputer. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka casing komputer menggunakan baut yang telah kita pilih. Langkah selanjutnya adalah kita membuka power supply menggunakan baut. Power supply di sini berguna untuk memberi daya atau arus listrik pada komputer yang akan kita gunakan. Setelah power supply terlepas, dan jangan lupa untuk membuka semua kabel-kabel dari power supply yang tersambung yang telah terpasang ke motherboard. Langkah selanjutnya yaitu cabut kabel yang menghubungkan antara DVD drive dengan konektor pada motherboard. Kemudian, untuk membuka DVD drive, kita harus menggunakan baut agar terlepas DVD tersebut. Langkah selanjutnya, kita harus membuka hard disk, di mana hard disk tersebut kita harus mencabut kabel SATA. Langkah selanjutnya yaitu membuka VGA card menggunakan baut. Lanjut, kita membuka LAN card. Selanjutnya, lepas kabel kipas prosesor yang menancap pada motherboard dan buka pengunci heatsinknya menggunakan tangan, tekan dan putar ke arah kiri untuk membuka penguncinya. Selanjutnya membuka RAM dan lepas prosesor menggunakan pengaitnya. Langkah selanjutnya adalah melepas motherboard dari casing menggunakan baut satu persatu. Dan inilah hasil dari bongkar CPU komputer. Di tahap pemasangan, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memasang motherboard ke casing menggunakan baut, karena motherboard berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Selanjutnya adalah prosesor, di mana prosesor berfungsi untuk memproses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Langkah selanjutnya kita memasang RAM yang berfungsi untuk menyimpan data. Langkah selanjutnya adalah memasang kipas prosesor, di mana kipas prosesor berfungsi untuk mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Lanjut memasang LAN card, berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih ke suatu jaringan. VGA card berfungsi untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Selanjutnya memasang power supply, di mana berfungsi untuk mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat menjadi daya cadangan dalam bentuk baterai. Di sini selanjutnya kita memasang DVD-ROM, di mana DVD-ROM tersebut berfungsi sebagai memutar dan membaca piringan. Dan memasang kabel ATA yang berfungsi untuk menghubungkan antara motherboard dengan DVD-ROM di dalam perangkat komputer. Lanjut, kita memasang hard disk, di mana hard disk berfungsi sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, dan lain-lain. Dan memasang kabel power supply serta memasang kabel audio dan USB, dan menghubungkan dan menyambungkan kabel power supply ke hard disk. Lanjut, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan dan menyambungkan kabel-kabel yang belum terpasang. Langkah selanjutnya kita menyusun dan merapikan kabel-kabel yang ada pada motherboard. Setelah semuanya selesai, langkah terakhir yaitu kita menutup casing menggunakan baut secara rapat dan erat.